warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuristi dengan NIM 21120120, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang perpindahan faktor produksi antar negara, di mana dosen pembimbing Resi Julita MPD. Perpindahan faktor produksi antar negara. Perpindahan faktor produksi antar negara bergerak dari negara satu ke negara lainnya. Faktor produksi mencakup sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang, jasa, dan tenaga kerja dan modal. Perpindahan antar negara merupakan fenomena yang semakin umum dalam area globalisasi. Perpindahan ini memiliki dampak signifikasi terhadap ekonomi global, baik positif maupun negatif. Adapun jenis faktor produksi, yang pertama adalah sumber daya alam, adalah ekspor dan impor sumber daya alam. Contohnya tanah dan bahan mentah, yaitu sawit, karet, kayu. Yang kedua adalah tenaga kerja. Perbedaan kebijaksanaan, pemerintahan mendukung investasi, perdagangan bebas, dan stabilitas politik dapat menarik investasi dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah modal. Modal merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang harga modal lebih murah atau lebih rendah menarik investasi negara asing. Contohnya uang, teknologi, dan alat. Adapun selanjutnya, dampak perpindahan faktor produksi. Yang pertama adalah dampak positif. Peningkatan ekonomi. Perpindahan investasi dan tenaga kerja dapat meningkatkan produksi, lapangan kerja, dan pendapatan di negara penerima. Yang kedua adalah transfer teknologi. Perpindahan investasi dapat membawa teknologi baru dan pengetahuan ke negara penerima. Yang ketiga, peningkatan standar hidup. Perpindahan negara kerja dapat meningkatkan pendapatan dan standar hidup keluarga dari negara asal. Yang kedua adalah dampak negatif. Yang pertama, kebijaksanaan tenaga kerja. Pemerintahan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberikan pelatihan, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Yang kedua, kebijakan investasi. Pemerintahan dapat memberikan insentif bagi yang berinvestasi di negara asal maupun mengatur aliran investasi asing. Yang ketiga, kerjasama internasional. Negara-negara dapat bekerja sama untuk mengatur migrasi tenaga kerja dan memastikan standar kerja yang layak. Adapun penyebab perpindahan produksi antar negara. Yang pertama adalah perbedaan upah dan peluang kerja. Yang kedua, keuntungan komparatif antar negara. Yang ketiga, globalisasi dan kebijakan perdagangan bebas. Yang keempat, permintaan teknologi dan modal. Yang kelima, faktor politik dan hukum. Adapun alasan perpindahan faktor produksi ada 4. Yang pertama adalah ekonomi, perbedaan upah dan biaya produksi. Dan yang kedua, sosial, meningkatkan standar hidup atau kondisi kerja. Yang ketiga, teknologi. Negara maju memiliki inovasi lebih maju. Yang keempat, kebijakan pemerintah, insentif pajak, zona perdagangan bebas. Dari yang di atas telah saya jelaskan, adapun kesimpulan dari perpindahan faktor produksi antar negara adalah perpindahan faktor produksi antar negara merupakan fenomena yang kompleks dengan dampak positif dan dampak negatif. Pemerintahan perlu mengambil langkah demi langkah strategis untuk memaksimalkan manfaat dan minimalkan dampak negatif dari perpindahan ini. Penting untuk diingat bahwa perpindahan faktor produksi merupakan bagian dari globalisasi yang tidak dapat dihindari. Perpindahan ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan global dan memberikan keuntungan dan tantangan bagi negara asal maupun penerima. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya tentang perpindahan faktor produksi
antar negara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.